Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Wassalatu wassalamu ala khairil mustafa sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di YouTube kami Kapia TV. Semoga sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, guru-guruku tercinta dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam keadaan kebahagiaan yang hakiki, sehingga kita semua bisa beribadah dengan tenang, bisa bermuamalah dengan tenang, juga kita semua menjadikan hidup ini penuh dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa mempunyai rasa nikmat dalam beribadah. Saudara-saudaraku hadirin yang ada di mana saja berada, mudah-mudahan kita semua satu waktu, 1 jam, 1 detik, 1 menit dalam langkah ke depan lebih baik, sehingga kita semua menjadi manusia yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kalau saudara-saudara punya harta banyak, kalau saudara-saudara punya jabatan tinggi, kalau saudara-saudara punya rizki atau punya milik yang melimpah, yang akan didahulukan itu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan bersedekah kepada jalan Allah? Itu pertanyaan yang saya tanyakan kepada diri, kepada saudara-saudara. Namun kita lihat dalam kitab Hikam diterangkan, ihalatukal a'mal ala wujudil farogi min ru'unatin nafsi. Ketika kita menunda-nunda amal, menunda-nunda amal baik, menunggu kesempatan lebih kaya, menunggu kesempatan lebih baik, menunggu kesempatan lebih sehat, menunggu kesempatan lebih tua, menunggu kesempatan lebih jabatan naik, maka kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, itu berarti min ru'unatin nafsi, kebodohan jiwa, kehancuran hati, kehancuran jiwa. Ini semua adalah pepatah. Ihalatukal a'mal ala wujudil parogi min ru'unatin nafsi. Kalau kita beramal, jangan ditunda-tunda. Jangan menunggu kaya. Saya mah mau sedekah telah mengus benghar. Kuring mah salat telah mengus jag-jag. Kuring mah arek mere batur telah mengus loba sagala loba. Kuring mah arek munggah haji telah munggos loba duit. Poho karena ayakna awak, poho karena ayakna diri. Nepi ka ditunda-tunda, ditunggu-tunggu, nepi ka iraha, sampai ka rasa rek dibengharkeun jeung leuwih beunghar tibatan nu ayeuna. Padahal Allah merek kesempatan. Allah itu memberi kesempatan. Pada saat ini kita harus berbuat baik, saudara-saudara. Coba lihat kejadian-kejadian yang sudah nyata ketika diberikan jabatan tinggi, ketika diberikan rizki yang mudah, ketika diberikan harta bruk di juru, brok di pantok, ngalayah di tengah imah, si jabrik di pipir, si jamrong di kolong, segala loba. Etaku Allah diberi kesempatan kunaon rek sedekah hese-hese teuing, kunaon rek ibadah hese-hese teuing. Itulah namanya menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda amal baik. Itu adalah sebagian min ru'unatin nafsi, kehancuran jiwa, atau yang namanya kebodohan jiwa kita. Na'udzubillah min dzalik, saudara-saudara. Allah diharapkan pertolongannya ingin datang, terus petunjuknya ingin datang. Allah memberikan peluang kepada kita dalam kehidupan untuk berusaha, untuk berikhtiar, untuk beribadah. Tetapi kita lupa bahwa dalam segala sesuatu yang Allah titipkan bukan semuanya milik kita. Ada milik orang lain, ada milik
fakir miskin, ada milik yatim piatu, ada milik masjid, ada milik pondok pesantren, ada milik siapapun. Itu ada dalam milik yang Allah titipkan kepada kita. Tapi kadang-kadang sayang rek ngaluarkeun duit 1000 ge hese. Gitu. Koropak lamun di masjid, koplak etah jalema. Duitna 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.500 nu dibikeun cik nu mana pasti nu komprang genjreng 500 perak kan. Padahal ketika engke di akhirat, lihat dalam kitab dalam sebuah sejarah, sebuah kisah yang sudah dijelaskan dalam beberapa kitab menjelaskan tentang adanya siksa Allah di akhirat dan tentang adanya pahala Allah di akhirat. Jelas dalam kitab dijelaskan ketika manusia menginginkan pahala, ngadagoan buruhan ti Allah, ngadagoan pahala ti Allah, nu bakal datang nu 100.000 leos kana neraka tepuguh-puguh, nu 50.000 leos, anu 20.000 leos, nu 10.000 leos, nah nu 500 perak Gusti abdi ieu nu 500 bareto geus ngencring kana naon, kana koropak kecek komprang etah jalema menika bunga 500 perak, tapi hisaban lebih banyak ketika yang banyak tidak dipakaikan untuk jalan kebaikan. Atundanya anya da cenah da menang kuring, menang dut hulu pet nyawa, hulu dijen buntut, buntut dijen hulu, berang peting, kuring dipake usaha, pira kurek dibikeun ka batur. Itulah kesalahan anu sangat luar biasa. Padahal Allah Ta'ala ketika kita semua mengeluarkan sedekah, Allah tidak akan mengurangi hartamu, tetapi Allah akan memberikan dibalas dengan lipatan ganda yang sungguh luar biasa. Allah itu maha kaya, Allah itu maha luas, Allah itu maha penuh kasih sayang. Ketika kita punya harta, yuk kita kembalikan lagi kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh saudara-saudara, yang dimakan oleh kita sehari-hari, oleh keluarga kita sehari-hari dari uang 100.000, dari uang 100.000 kadang-kadang berapa yang kita makan? Mungkin hanya setengahnya atau 70%. Berarti ada 30% lagi. Yang 30% coba keluarkan, ya minimal 2% dari yang itu 30%. Itu semua akan memberikan barokah kepada sisa-sisa harta kita. Karena ketika kita sedekah berarti kita menyebarkan barokah dalam kehidupan, dalam harta, dalam jiwa, dalam keluarga. Jangan pernah menyangka ketika ada perpecahan dalam rumah tangga itu karena diguna-guna oleh orang lain. Jangan. Mungkin saja itu semua terjadi dari harta kita yang kurang barokah. Kenapa sebabnya? Ketika udah dimakan dalam perut kita makanan-makanan yang haram. Man akalal haram pannaru auliyabi. Ketika sudah makan barang haram, maka Allah akan jadikan perutnya itu penuh dengan api neraka. Makanya jangan pernah kita mikirin masalah orang lain atau suudon goreng sangka kabatur. Lamun urang keayaan rumah tangga hese sagalana, rumah tangga bukbak pasea, bawa cenah ieu mah diruncang ku batur, bawa ieu mah disihir ku batur. Itulah kebiasaan yang salah. Padahal kalau kita mengintrospeksi diri, muka awak urang, tingali kalakuan urang, sok tembongkeun, ya Allah, ini semua adalah kesalahanku dan kelalaianku ketika aku diberikan milik, ketika aku diberikan kesehatan. Poho ke Allah, poho karena bersyukur, poho karena syukur ke Allah, tina syukur anu ku urang teu dipigawe, nu akhirna malik kana diri. Berarti akhir tina carios anu ayeuna urang hayang menang barokah, hayang menang kebahagiaan hidup, ulah rek nunda amal sae. Jangan menunda-nunda kebaikan. Percepatlah, sing buru-buru, sing cepat-cepat karena kebaikan. Kudu kumaha atuh? Yuk balap. Kudu balap migawe kahadean. Kudu balap migawe kealusan. Karena hari esok
urang can tantu rek pangih deui jeung kebaikan anu geus ku Allah dibere. Maka hari ini gunakanlah kebaikan halus lebih baik dari hari kemarin. Karena hari esok kita tinggal menunggu apa yang akan terjadi. Mungkin sakieu baik mudah-mudahan ya manfaatna. Yuk urang babarengan tingkatkeun amal ibadah, tingkatkeun keyakinan, tingkatkeun ketakwaan, jaga keimanan, jaga keislaman, keur ngajaga kahirupan urang supaya menang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.